Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan pagi kita, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa Ibu pimpin langsung, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu akan melaksanakan layanan klasikal dengan tema mengenali potensi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa mengenali potensi dalam diri itu sangat penting bagi diri kita sendiri, apalagi yang akan melanjutkan studi. Sehingga nanti ketika kita mengambil studi lanjutan setelah selesai dari SMA, kita itu tidak akan kebingungan dengan apa yang seharusnya kita ambil. Sehingga ketika selesai, kita tidak merasa bahwa saya ini salah jalan. Saya ini salah pilih jurusan, misalnya ketika sudah bekerja, oh ternyata saya ini salah ambil jurusan, bekerja di bidang ini tidak cocok dengan saya. Betul? Pernah mendengar ada kakak-kakak kelasmu atau tetanggamu bicara seperti itu? Ada banyak ya. Nah, jadi sebelum Ibu berbicara panjang lebar, sudah ada link yang Ibu kirim di grup? Coba lihat. Sudah? Ada datanya ada? Jadi silakan kalian isi link tersebut. Coba dibuka. Mudah-mudahan bisa terbuka. Kalau aksesnya tidak banyak, biasanya linknya bisa terbuka. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ya, kalian mengisi tes yang paling awal, yang atas, tes kemampuan. Tes kemampuan. Iya. Jadi di tes kemampuan sudah bisa. Jelek jaringan. Jadi antara dua, jelek jaringan atau pulsa datanya mulai sekarat. Ya, bisa Deca punya. Jadi kalau tampilannya sudah berwarna biru, bisa sementara. Iya, yang di atas. Sabar ya. Ya, ikut tes sekarang. Lalu israfnya TRP. Boleh pakai Ibu PAN HP. Jadi nanti saya antar kalau nanti ada PHP, baku ganti ya, Isra dan Febri ya. Ya, ikuti tes kalau sudah terbuka. Oh, masih loading, sabar. Deca punya tetap buka. Ya, klik ke samping itu sampai selesai. Ya, mulai sekarang. Nah, jadi di situ ada beberapa pernyataan, kalian isi sesuai dengan keadaan diri sendiri. Jadi bukan keadaan teman ya, tetapi diisi berdasarkan keadaan diri sendiri. Masih lalot? Tidak bisa. Ulang. Begitu biasanya kalau apa dibuka secara bersamaan.
Febri punya dengan Dika. Isi sampai selesai. Jadi semuanya sudah punya hasil? Sudah, ya. Coba diperhatikan, paling tinggi, Siva punya paling tinggi di mana? Paling tinggi di kecerdasan musikal. Berapa persen? 96%. Kalau Rianti? Intrapersonal. Berapa persen? 100%. Kalau Sahira? Mana Sahira? Belum. Kamsira? 2 yang menonjol? Yang pertama itu meneliti 100%. Logika matematika 100%. Oh, berarti ada logika matematika 100% dan kecerdasan linguistik 100%. Kalau Rahma? Yang paling tinggi? Intrapersonal. Berapa persen? 100%. Kalau Agusman? Masih Mbak Isi. Kalau siapa dulu? Ramna. Sementara juga. Kalau Juwita? Linguistiknya berapa persen? 82. Baru intrapersonal 82%. Nah, jadi semua ketika Anda sudah melihat hasil itu, apakah Anda benar-benar mengisinya sesuai dengan keadaan diri? Ya, jadi Ibu bilang kalau semakin sesuai atau semakin cocok berarti warnanya akan semakin hijau. Kalau tidak cocok berarti warnanya akan semakin merah. Nah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat hasil presentasi itu? Apakah sesuai dengan diri Anda? Sesuai? Atau adakah yang merasa, oh ini tidak sesuai? Sudah sesuai? Sudah. Nah, berkaitan dengan cita-cita yang ingin Anda capai, apa yang akan kalian lakukan ketika Anda sudah tahu bahwa oh ternyata saya cenderung pada kecerdasan musik, misalnya musikal. Apa yang akan kamu lakukan untuk dirimu pada saat ini untuk menuju pada tahap yang berikutnya atau untuk masa depanmu? Sipa. Jadi Sipa kan sudah tahu, oh ternyata saya kecerdasan musikal. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin di jenjang kuliah nanti saya ambil jurusan seni atau apa? Oh, berarti kuliahnya nanti akan ambil jurusan seni. Jadi untuk saat ini apa yang kamu perlukan? Saya harus belajar lebih banyak lagi tentang Belajar lebih banyak lagi tentang musik. Ya. Kalau Rianti tadi kecerdasan interpersonal, di situ 100%. Sesuai? Apa yang akan kamu lakukan? Untuk mengembangkan itu, apa yang akan kamu lakukan? Salah satunya untuk sampai di depannya itu Oh, jadi untuk mengembangkan itu, Rianti akan masuk jurusan keguruan di universitas, ya. Kalau yang lain, misalnya ada yang cenderung kecerdasan kinestetik. Kalau sampai dulu Juwita, mana Juwita? Nah, kecerdasan kinestetiknya berapa persen di situ? 78%. Sesuai? Sesuai, iya. Jadi kita kan sudah melihat hasil tadi yang yang kamu isi tadi. Kalau kecerdasan interpersonal, yaitu berkaitan dengan kecerdasan sosial, pandai memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian lihai mengamati perubahan mood orang lain. Ada kan kita pandai bergaul, tetapi kita tidak pandai melihat perubahan situasi orang lain. Ada? Ya. Misalnya biar orang taman ini so tereng, so jengkel, tapi orang pergi ngumure dia. Tapi akhirnya sobat marah cuma gara-gara itu toh. Ya. Tapi kalau orang dengan kecerdasan interpersonal, maka dia akan mampu memahami. Biar dia so coko diri, dia lihat dari taman so lain dari muka, langsung ditambah diam. Itu orang yang memiliki kecerdasan interpersonal.
Jadi sampai di sini kira-kira ketika kalian timbang-timbang hasilnya ini cocok atau tidak? Agusman punya teh cocok? Ada cocok? Iya. Agusman punya logis matematik. Cocok itu kira-kira? Cocok sedikit, ya. Kalau sudah cocok, tadi yang Ibu jelaskan ada yang kena di otak? Ada. Nah, jadi di sini ada apa? Ada games. Karena Ibu sudah menjelaskan panjang lebar sekitar beberapa menit, jadi ada games. Kalian maju satu-satu, kemudian mengambil satu kartu. Ini ada lem, kemudian ditempelkan. Misalnya di sini mampu menafsirkan gambar, grafik, dan bagan dengan baik. Dia berada di kecerdasan mana? Kalian tempel misalnya di sini, 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 dan seterusnya. Ya, coba dari depan, dari Siva. Ambil satu, terserah. Jangan terserah kepada kasih. Ya. Lihat, sini ada 1, 4, 4, 4, 5, 9, 7, 6. Mari kita lihat. Tertarik dengan bahasa asing. Mari kita lihat. Kecerdasan apa dia? Tertarik dengan ya, berarti ini tetot. Mampu menulis dengan baik. Ya, benar. Senang menggambar dan melukis serta menikmati seni visual. Ya, harusnya dia di sini ya. Ya. Memiliki konsistensi yang baik. Mari kita lihat, memiliki konsistensi yang baik. Kecerdasan apa? Ya. Mengingat sesuatu dengan cara melakukannya, bukan mendengar atau melihat. Ya. Dia kecerdasan kinestetik. Kemudian di sini di logika matematika. Mampu memecahkan perhitungan yang kompleks. Yes. Mampu mengenali pola numeris atau silogisme. Ya. Senang melakukan eksperimen ilmiah. Ya. Senang membaca dan menulis. Ya. Salah. Berarti dia kecerdasan senang membaca dan menulis. Ya, dia kecerdasan linguistik verbal. Kemudian di sini di kinestetik, senang membuat atau menciptakan sesuatu hasil dari keterampilan tangannya sendiri. Ya. Senang berpikir
Senang berpikir dan mengeluarkan ide yang abstrak. Iya. Kecerdasan apa itu? Senang berpikir. Dia masuk dalam kecerdasan logika matematika. Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan? Ya. Berkomunikasi, mengobrol dengan orang lain, memiliki jiwa. Dia kecerdasan intrapersonal. Kemudian di sini senang bernyanyi dan bermain alat musik. Ada lagi satu, mampu mengendalikan fisik dengan baik. Ya, benar. Kecerdasan musikal, senang bernyanyi dan bermain alat musik. Ya. Mampu mengenali pola dan nada musik dengan mudah. Ya. Mampu mengingat melodi dengan baik. Iya. Mampu memodifikasi dan membuat karya musik berupa lagu instrumen. Ya. Unggul dalam kegiatan yang melibatkan gerak seperti olahraga dan menari. Ya, kinestetik di sini ya. Memiliki pemahaman tentang struktur musik, ritme dan nada. Ya. Yes. Memiliki ketertarikan belajar biologi. Ya. Jadi dari sekian banyak jawaban dapat disimpulkan bahwa Anda sudah memahami perbedaan antara 8 kecerdasan majemuk. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika Anda sudah mengetahui bahwa kecenderungan Anda berada pada bidang ini, hal-hal yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama, mengembangkan. Misalnya, kalian sudah tahu, oh saya cerdas dalam bermusik. Silakan Anda mengembangkan diri dengan hal-hal yang sejalan. Sehingga kenapa? Sehingga ketika Anda selesai atau lulus dari SMA, tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirimu bahwa, oh saya ini salah, saya salah jurusan. Kenapa saya tidak seperti ini? Kenapa kok saya harus menjadi seperti ini? Kalian akan bekerja dengan perasaan yang tidak nyaman ketika salah mengambil itu. Misalnya kamu suka bercerita, cerdas dalam linguistik verbal. Tiba-tiba kamu bekerja hanya berbicara di depan komputer. Kamu suka berbicara tetapi kamu ambil jurusan akuntansi keuangan misalnya yang hanya bekerja dengan komputer. Menyusun angka-angka, bagaimana otak ini tidak merasa sakit? Harusnya orang yang senang dalam, misalnya kamu bekerja dalam keuangan, berarti kamu harus cerdas secara logika matematika. Sehingga itu tidak akan merasa risih, tubuhmu tidak akan menolak. Tetapi ketika itu tidak sesuai dengan diri Anda, maka secara tidak langsung ketika kamu bekerja, tubuhmu akan menolak. Bagaimana cara penolakannya? Ya, perasaan tidak nyaman ketika bekerja. Sama dengan orang yang suka bekerja di lapangan, orang yang cerdas secara kinestetik. Kemudian dia dipekerjakan di dalam ruangan indoor. Dia tidak akan nyaman, dia akan risih. Jadi intinya bahwa ketika kamu sudah mengetahui, silakan kamu mencari wadah yang tepat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirimu. Misalnya kalau kamu cerdas dalam linguistik verbal, kamu cari orang yang misalnya ada les-les public speaking misalnya, atau les-les bahasa, kamu kembangkan. Ketika lulus dari sini misalnya, saya mau jadi guide misalnya kan, oh sebelum saya kuliah, saya 1 tahun mau kursus dulu di bidang ini misalnya. Itu untuk apa? Untuk menopang karir kamu di masa depan. Hal ini Ibu hanya inginkan ketika kamu selesai dari sini, kamu mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Karena hari ini kan kamu sudah tahu, oh ternyata saya cerdas dalam bidang ini. Ternyata keunggulan dalam diri saya itu ini. Bisa? Bisa? Bisa. Nah, kalau bisa nanti silakan diterapkan dalam kehidupan nyata mulai dari sekarang. Jadi tidak perlu ditunda-tunda. Karena penyesalan tidak akan datang
di awal bab, tetapi dia nanti di terakhir. Ketika sudah terjadi, jalan panjang sudah kamu lalui, kemudian kamu merasa tidak enak, menyesal. Tapi kalau di depan, itu namanya sebuah pelajaran. Jadi kalau di depan itu, oh ini pelajaran ini, oke, saya akan lakukan. Kalau benar, saya lakukan. Kalau salah, ditinggalkan. Jadi akhir kata untuk hari ini, semoga kita bertemu di lain kesempatan lagi dengan hal-hal yang lebih menarik lagi, dengan inovasi-inovasi yang baru lagi, dan salam sukses untuk kita semua. Ya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.